Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi di mata kuliah Metopen Kualitatif ya guys. Untuk sesi hari ini kita live via YouTube. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Semoga perkuliahan kita bisa dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Terima kasih, semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa memudahkan, melancarkan perkuliahan kita sesi hari ini. Untuk tema yang akan kita bahas untuk sesi hari ini adalah terkait tentang potensi, masalah, dan fokus dari penelitian kualitatif. Tapi sebelumnya kita ada poin pembahasan ya. Yang pertama pengantar dulu di awal, kemudian nanti kita akan discuss bareng-bareng terkait tentang potensi, masalah, dan fokus dari penelitian. Oke, jadi pertanyaan di awal, kenapa kegunaan metopen kualitatif itu sangat fundamental, urgent ya di dalam penelitian human area, di dalam penelitian sosial ya, terutama di akuntansi. Karena ada beberapa hal yang ini perlu kita pahami. Yang pertama, jadi penelitian kualitatif ini tujuan utamanya adalah menemukan potensi dan masalah. Artinya beberapa penelitian yang kita akan lakukan ya itu tidak semuanya berangkat dari masalah ya, tetapi diawali dari potensi ya, potensi permasalahan yang berangkat dari objek atau tempat yang nanti akan kita teliti. Misalnya di eh, dalam aspek sumber daya atau sumber daya manusianya. Jadi penelitian ini bukan langsung menemukan masalah pada objek ya, tetapi bisa diawali dari masalah atau gejala awal atau informasi yang nantinya itu bisa menjadi petunjuk ya, menjadi arahan misalnya terkait tentang keraguan, kebingungan, sehingga ini bisa diteliti masalahnya lebih rinci lagi. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang memahami makna dari suatu data. Artinya ketika kita meneliti di dalam kualitatif, bisa jadi kita sudah menemukan adanya masalah di sana ya, tetapi ada keraguan terkait tentang data yang kita himpun. Bisa jadi kita masih ragu ya, apakah data yang diberikan seseorang atau sekelompok ini sudah berterus terang atau belum ya, atau kita eh, belum tahu ya, belum tahu secara detail terkait tentang arti atau makna dari simbol atau peristiwa yang terjadi di objek penelitian kita, atau adanya ketidaktahuan dari budaya ya, atau adat atau bahasa tubuh atau pakaian dan yang lainnya. Misal apa makna demonstrasi ya terkait tentang penistaan agama ya. Apakah eh, ada hal atau makna yang lebih mendalam kenapa ada angket tentang KPK ya. Kemudian apakah orang-orang yang hutang tetapi pakai mobil bagus, apakah mereka tidak bermasalah atau seperti apa ya. Jadi penelitian ini nantinya akan menggali keunikan dari objek yang kita teliti ya. Bisa berangkat dari masalah, potensi, atau eh, rasa keingintahuan dari peneliti ya. Jadi unik ini bisa dikatakan lain daripada yang lain, tersendiri, tidak ada kesamaannya. Nah, ini maksud dari memahami makna dari suatu data ya. Kemudian penelitian di kualitatif juga nantinya akan memahami proses dan langkah-langkah kerja. Artinya di dalam penelitian ini kita bisa berangkat dari masalah terkait tentang langkah-langkah kerja ya. Contohnya misalnya bagaimana pembuat keputusan di DPR untuk menetapkan APBN atau APBD-nya ya. Bagaimana kinerja karyawan
itu bisa lebih cepat dari apa yang kita tentukan dan lain-lainnya ya. Jadi penelitian ini harapannya memahami interaksi sosial yang ada di masyarakat. Misalnya di gotong royong ya, membangun desa dan yang lainnya. Artinya eh, di proses ini kita akan memahami masalah dan potensi yang berkembang di objek penelitian. Kemudian di penelitian kualitatif ya pasti akan bertujuan atau berguna untuk eh, memahami perasaan orang lain ya. Nah, namanya saja penelitian humanoria sosial, pasti kita akan meneliti juga ya, meneliti juga terkait tentang perasaan orang lain ketika dihadapkan dari suatu masalah yang ada di objek tersebut, bisa senang atau susah, bahagia, sejahtera. Jadi penelitian ini nantinya berangkat dari masalah untuk meneliti semisal bagaimana hidup sebagai perangkat desa yang kemudian dituntut dengan berbagai indikator kinerja yang luar biasa. Sedangkan sebelumnya tidak ada budaya-budaya yang signifikan untuk bisa mengoptimalkan indikator kerja yang sudah terbiasa misalnya santai begitu. Tetapi ketika indikator kinerjanya naik, mau tidak mau harus dioptimalkan ya eh, potensi-potensi kerjanya. Sehingga apa yang kemudian dirasakan oleh perangkat-perangkat desa misalnya. Kemudian yang terakhir adalah mengkonstruksi fenomena ya. Artinya ketika eh, penelitian yang dilakukan secara kualitatif, metode ini juga disebut dengan metode konstruktif ya. Artinya nantinya penelitian ini akan mengkonstruksi fenomena yang sangat luas ya, yang sangat general sehingga nanti bisa dibuat sebuah bangunan ya. Sebelumnya juga sudah kita sampaikan bahwasanya ada eh, data display coding agar nantinya bisa lebih mudah dipahami ya. Masing-masing data display atau kode atau tema yang nanti akan kita pelajari. Sehingga dengan mengkonstruksi fenomena dari penelitian-penelitian yang kita teliti itu bisa jadi nanti akan bersifat simetris, kausal, dan interaktif. Yang disebut hubungan simetris nantinya ketika ada hubungan atau dua gejala atau lebih karena muncul secara bersamaan. Misal ya, hubungan ini bukan bersifat kausal atau reciprocal, tapi hubungannya adalah simetris. Misalnya hubungan jumlah, misalnya smooth ya di pohon dengan manisnya buah, kemudian hubungan rumah yang dekat rel dengan kereta api dengan jumlah anak, ya, hubungan datanya kupu-kupu dengan tamu, ya, dan yang lainnya. Ya. Jadi hubungan-hubungan ini nanti bisa bersifat simetris, kausal, atau interaktif. Sedangkan kalau hubungan kausal, ya misalnya adalah hubungan panas dan muai panjang. Misalnya hubungan iklan dengan nilai penjualan, ini merupakan hubungan interaktif ya. Reciprocal adalah hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Misalnya bila iklan ditingkatkan maka nilai penjualan akan naik dan sebaliknya. Bila penjualan naik maka biaya untuk iklan juga akan naik. Ini kegunaan-kegunaan dari metode kualitatif sebagai dasar awal kita akan belajar dari potensi masalah dan fokus penelitian. Oke. Selanjutnya teman-teman silakan diskusi ya terkait tentang apa itu potensi,
masalah dan fokus penelitian, serta contoh dari masing-masing potensi dan masalah. Oke, ini yang kita antarkan dulu. Setelah itu silakan kita membuat FGD, membahas terkait tentang apa itu potensi masalah, apa itu fokus penelitian, dan apa itu contoh dari potensi dan masalah. Oke, itu yang bisa disampaikan. Saya cukupkan dulu untuk sesi pengantar ini. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.